Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin sudah sama Bu Mila belajar tentang bilangan bulat, ya, tentang membandingkan bilangan bulat, kemudian lawan bilangan bulat. Ya. Nah, sekarang kalian akan belajar bersama saya. Saya adalah Pak Amir, partnernya dari Bu Mila. Ya, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke, baik anak-anak. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya. Minimal kita harus mengingat kemarin perbedaan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif harus tahu ya. Minimal tahu arahnya. Atau kita ulangi lagi ya. Kalau bilangan bulat negatif itu arahnya pasti ke sebelah kiri ya. Tapi kalau bilangan bulat positif itu arahnya pasti ke sebelah kanan. Baik, kita coba langsung contoh saja ya, yang paling mudah. Contoh pertama, 2 ditambah 3. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita buat garis bilangan dulu ya. Kita buat titik 0. Kemudian kita lihat ya, bilangan 2 di sebelah mana? 1, 2. Bilangan bulat di sebelah sini. Kemudian karena ditambah maka arahnya ke sebelah kanan. Ke sebelah kanannya berapa? Ditambah 3, berarti 1, 2, 3. Kita hitung ya. Berarti di sini berartinya di titik mana? Di angka 3, 4, 5. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baik, kita coba contoh yang berikutnya ya, ini masih mudah. Kita coba contoh yang kedua. Bagaimana dengan negatif 2 ditambah 3? Oke, jadi kita hapus dulu ya. Posisinya negatif 2 berada di mana? Di sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2. Oke, berarti ke sini ya, negatif 2. Kemudian karena ditambah maka arahnya ke sebelah ya, bagus, ke sebelah kanan. Dari mana? Dari titik negatif 2. Berapa langkah? 3 langkah kan? 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 1. Oke, baik, sudah paham ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut pada soal yang dalam bentuk yang lain. Misalnya negatif 2 ditambah negatif 3. Ya, berapa anak-anak kira-kira? Oke. Negatif 2 letaknya di sebelah kiri. Kita mulai dari sini ya. Dari titik negatif 2. Negatif 2. Karena ditambah itu kita ke kanan, harusnya kan ke kanan. Karena yang dijumlahkan ini adalah negatif, maka harus berbalik arah. Ya, lawannya kanan adalah ke ya, bagus, ke sebelah kiri. Dimulai dari mana? Tadi berhentinya berarti di titik negatif 2. Berarti ditambah 3 langkah. Negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 5. Baik, bagaimana? Sudah paham? Oke, satu lagi ya. Soal yang keempat, 5 ditambah
negatif 7. Oke, kita lihat dulu, kita hapus dulu ya. Kita hapus. Oke, 5 letaknya berada di sebelah kanan di sini ya. Kemudian ditambah, karena ditambah itu ke kanan ya, dan yang ditambahkan adalah negatif, maka arahnya berubah ke sebelah kiri. Jadi dari titik 5 kita bergeser 7 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berhentinya di negatif 2. Oke, gitu ya anak ya. Ini tentang penjumlahan operasi hitung bilangan bulat. Oke, baik. Berikutnya adalah pengurangan. Kita langsung contoh saja. Contoh yang pertama, 5 dikurang 3. Bagaimana cara penulisannya di garis bilangan? 5 letaknya berada di sini ya, titiknya. Kalau dikurang berarti arahnya ke sebelah ya, ke sebelah kiri. Berapa? 1, 2, 3. Maka ya, berartinya adalah di angka 2. Berikutnya soal yang kedua. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? 3 dikurang negatif 5. Baik, kami hapus dulu ya. Kita coba lagi. Berarti 3 di mana letaknya? Berada di sini ya. 3 positif. Nah, karena ini dikurang, maka bagaimana? Arahnya ke sebelah kiri. Iya kan? Harusnya ke sebelah kiri. Karena yang dikurangi ini adalah tanda negatif, maka berbalik arah. Ya. Jadi tidak jadi ke sebelah kiri, dia berbalik ke sebelah kanan. Jadi kalau di sini ada negatif, ya negatif, maka berbalik arah menjadi positif. Ya, berapa? Berarti 3 ditambah 5. Artinya sampai baik, itu ya anak ya. Nanti kita coba lagi. Oke, baik, itu ya anak ya. Kami rasa kalian harus banyak mencoba operasi hitung bilangan bulat. Nah sekarang apakah setiap kita mengerjakan soal harus menggunakan garis bilangan? Tentunya tidak. Apalagi kalau bilangannya mendekati 100 atau ribuan ya. Bagaimana caranya? Kita simpulkan saja ya dari yang tadi ya. Jadi kesimpulan jadi kalau ada positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah bisa dipastikan adalah positif. Kemudian ada negatif bertemu dengan positif, ya, berarti hasilnya bisa dipastikan negatif. Dan sebaliknya, positif bertemu dengan negatif, hasilnya akan negatif. Dan terakhir, negatif bertemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini harus kalian ingat. Ya. Dan sekarang kita aplikasikan dalam bentuk soal. Contoh, 53 dikurangi negatif 10 sama dengan berapa? Apakah kita harus membuat garis bilangan? Cukup seperti ini aja. Ya. Tadi kan kesimpulannya negatif bertemu negatif, hasilnya positif.
sini ada tanda negatif ketemu negatif, maka hasilnya ya akan berubah. Ya, maka 53 ditambah dengan 10 sama dengan ya 63. Baik, contoh yang lain. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, 20 ditambah negatif 7 sama dengan ya. Oke, baik. Di sini tadi ada tanda positif ya, ada tanda negatif. Maka hasilnya pasti negatif. Maksudnya negatif bukan hasilnya negatif, tapi tandanya berubah menjadi negatif. Positif ketemu negatif, tandanya berubah menjadi negatif. Jadi 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Baik, contoh yang lain ya. Contoh yang ketiga, negatif 5 ditambah 12. Ya. Bagaimana? Pak, sulit Pak, negatif 5. Oke, kita balik saja ya. Ini kita lihat dulu ya. Kita tukar tempatnya. Yang 12 ya, kita taruh di depan. Yang negatif 5 kita taruh di belakang. Karena positif di depan tidak perlu ditulis, maka hasilnya sudah kelihatan kan, 12 dikurangi 5 sama dengan itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan yang singkat dari Pak Amir ya tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, Pak Amir berharap kalian banyak berlatih, banyak latihan ya, supaya menghitungnya lebih lancar. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi. Selamat pagi.